selamat sore. Kembali lagi dengan saya Margareta Jahja di acara pameran Indonesia Fitness Expo di Gedung Smesco Pancoran. Dan hari ini saya live di booth LPDUK dan ditemani oleh Mas Suryo. Halo Mas. Halo Mbak Jahja. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh disapa dulu nih penontonnya. Halo teman-teman semua yang live. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Asik. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang belum kenal dengan Mas Suryo. Jadi Mas Suryo ini merupakan flash dari Indonesia. Jadi mendapatkan julukan manusia tercepat di Asia Tenggara, betul nggak Ya, Mas? betul. Gimana Mas? Boleh cerita sedikit nggak dengan kilas baliknya pas masih jadi atlet? Ya, jadi memang SEA Games 2007 tepatnya. Waktu itu aku udah mecahin rekor SEA Games kan. Dari 10.25 aku tuh mencahinya 10.26 aku mencahin 10.25. Jadi 0,01 detik. Wah. Itu pecah rekor SEA Games kan, dan alhamdulillah 2009 aku pertajam lagi menjadi 10.17. Nah, dan rekor itu sampai sekarang belum pecah. terpecahkan. Belum. Masih paling cepat. Keren banget. Dan itu bikin Indonesia sangat bangga ya pada saat itu ya. Karena belum ada saat itu sebelumnya. Yang paling istilahnya membanggakan tuh ketika 2007. Jadi waktu itu emas pertamanya Indonesia, kemudian emas pertamanya atletik juga pastinya, kemudian pecah rekor SEA Games, lolos Olimpiade. Jadi yang paling komplit tuh di 2007 sebenarnya. Wah, momentumnya. Diborong semua sama Mas ya. Mantap banget nih. Boleh nih Mas, sebagai atlet kita mau cerita-cerita sedikit tentang kebugaran ya bersama teman-teman. Nah, aku pengen tahu nih ketika masih berkompetisi, gimana Mas Suryo menjaga kebugaran sampai bisa menjadi manusia tercepat di Asia Tenggara saat itu? Iya, pastinya disiplin, pasti dong, disiplin. Kemudian kita itu punya tujuan juga. Nah, tujuan ini nggak hanya kita aja Mbak, tapi saya punya pelatih, saya punya tim support. Tim support itu kayak tim medis, ya kan, yang tahu recovery segala macamnya. Jadi kayak semacam ngobrol bareng. Nah, jadi pelatih udah ngasih program, tim support juga memberikan banyak support ke program-program juga. Nah, itu dijalanin dengan baik. Gitu. Disiplin dengan yang udah dikasih ya materi-materinya gitu ya. Oke. Nah, kalau dari tips Mas nih, ada nggak tips sederhana supaya tetap aktif dan fit untuk orang-orang yang ada di depan laptop? Karena kan sekarang udah banyak ya yang WFH gitu, WFC gitu. Iya, jadi memang sebenarnya ada sih kayak kalau teman-teman pada melihat diagramnya LTAD, Long Term Athlete Development Center, itu tuh bentuknya benar-benar kotak Mbak. Tapi yang berwarna beda itu mengerucut, itu istilah yang olahraga prestasi. Tapi kenapa masih kotak begini? Karena dia tetap aktif di dunia olahraga, tetap aktif, monggo itu mau main bola, basket, bulu tangkis, lari, atau apapun itu untuk selain kehidupan di luar dia kerja. Jadi tipsnya ya sempetin waktu untuk bergerak. Oke, sekecil apapun gitu ya. Sekecil apapun, manfaatkan ya. Oh, karena kan banyak yang kalau sekarang nih udah lagi kerja jadinya mager-mageran gitu kan ya. Ya. Jadi kita harus sempetin sesedikit mungkin itu bermanfaat ya Mas. Betul. Bahkan sebenarnya di dalam ruang kerja pun juga bisa sih secara nggak langsung gitu. Kalau lagi kadang kan kalau udah 2 jam sampai 3 jam gitu di depan laptop kan bener-bener pegel gitu kan. Ya udah juga capek gitu ya. Tinggal berdiri buat jalan, kemudian mungkin pas ke toilet atau ke sholat gitu kan. Pas jam sholat gitu kan, pas istirahat bisa juga kok menggerakkan semua persendian segala macam, itu nggak ada masalah di situ. Jadi masih tipsnya. Jadi bener-bener badan tuh nggak yang gini doang gitu ya, tapi memang ada gerakan yang lain. Oh betul. Nah tadi kita udah ngomongin nih soal anak-anak muda yang work life balance-nya mungkin kurang, terus juga mungkin mereka banyak yang burn out karena deadline gitu ya. Nah kalau dulu Mas Suryo juga kan pasti ada juga deadline atau pressure gitu ya. Kalau anak sekarang dari atasan, kalau Mas dari mana nih? Dari seluruh masyarakat Indonesia. Oh, iya. Enggak. Jadi memang itu negara ya Mas. Jadi itu aku alamin ketika selama tahun 2008 sampai 2009. Karena apa? Aku pemegang medali emas 100 meter dan 200 meter di 2007 kan. Betul. Jadi beban untuk tetap mempertahankan 2 medali emas itu juga luar biasa pressure-nya. Karena kita tahu lah
mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih, betul nggak? Betul. Ya kan? Nah dari situ ya udah, karena yang tadi saya bilang setting goal aku mana, apa sekali. Terus aku juga tadi balik lagi disiplin. Jadi hal-hal yang memang kebetulan aku olahraga individu. Jadi aku dari pengalaman dulu zaman junior, jadi aku harus memanage diriku sendiri. Kapan aku istirahat, kapan aku jalan sama temen, kapan aku memang harus latihan segala macam itu udah tahu ini Mbak. Disiplin dirinya. Ya aku tahu diriku sendiri, kemampuanku tuh segini loh. Jadi kuncinya tuh disiplin diri. Dan punya alarm. Jadi kayak Suryo, lu tuh harus istirahat kayak gitu tuh ya udah. Oh, harus ingat. Jadi ada sendiri punya ya? ini sendiri gitu dan aware kayak ngajak badan itu untuk apa ya? Ngajak ngomong tangan, ngajak ngomong kaki, itu kita ajakin ngomong, Mbak. Untuk setting goal itu. Jadi secara tidak langsung itu kayak keseharian kita itu langsung dengan sendiri, kaki itu kayak nyupport kita, tangan tuh nyupport kita, badan tuh nyupport kita gitu. Wah, ini kayak tips gitu. baru nih. Iya. Kalau misalnya kita mau rajin, kita ajak ngobrol semua organ tubuh kita juga ya. Karena mereka satu kesatuan sendiri lagi betul, ya. Betul. Menarik banget yang ini nih. Kalau dari Mas Suryo nih, ada nggak ya kayak misalnya minuman energi atau kopi gitu? Kayak misalnya minuman energi mana yang lebih prefer dari Mas Suryo atau kopi gitu? Kalau aku pribadi nih ya, kalau aku pribadi lebih ke kopi sih. Oh, kopi. Karena kalau pertimbanganku juga minuman energi itu ya mungkin ada kan dia udah dari pabrik. Jadi ada banyak zat-zat yang pengawet, pewarna mungkin dan lain-lain, rasa segala macam gitu. Tapi kalau kopi kan ada benar-benar yang kopi asli. Dari biji kopi. Ya, dari biji ya kan, kita giling, ya. kita seduh gitu kan tanpa gula atau gulanya sedikit. Itu lebih ke kopi dan tahu batasan juga karena kan kebanyakan kopi juga bisa jadi doping. Iya, ada zat-zat tertentunya. Jadi zat aditif ya. Tapi selain kopi mungkin dari Mas Suryo sendiri ada nggak ya minuman yang bisa bikin efektif ketika kita tuh ingin kerja yang lama gitu, ada nggak ya? Ya sebenarnya air putih sebenarnya udah cukup ya. Tinggal sebenarnya kita balancing sih ketika kita activity kita itu tinggi, mungkin minuman isotonik. Oh. Ya kan, minuman yang banyak merek-merek elektrolit. Ya. Nah kan itu kan banyak lah mereknya, itu bisa membantu dan ketika saat latihan aku juga ada juga waktu pakai, jadi nyiapin air putih, terus nyiapin itu juga elektrolit. Kopi sebelahnya? Oh enggak, kopi enggak. Kirain air putih, elektrolit, kopi. Sate. Oh, ada sate. Tongseng. Sakit leher habis itu Mas. Nah, tadi minuman udah nih. Kalau dari Mas Suryo, asupannya, makanannya gitu. Ada nggak saran-saran untuk anak muda? Zaman sekarang kan junk food, yang cepat saji gitu. Betul. Kalau dari Mas Suryo ada nggak saran? Sebenarnya simpelnya ya dari karbohidrat yang seimbang lah, nutrisi yang bergizi. Karbohidrat, serat, ya kan Mbak, kemudian protein, ya kan, buahnya segala macam itu ada. Ya kadang ya mungkin yang 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Iya. Tinggal memang kadang itu apa ya, tantangannya yang tadi junk food. Kemudian sebenarnya sama-sama ayam. Tapi cara masaknya beda gitu kan, ada yang memang kebanyakan minyak ya itu memang kurang bagus. Kalau deep fried sama-sama itu protein. kurang bagus ya. Jadi kan kita harus pinter-pinter memilih bagaimana kita untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Dan tantangannya kapan? Tantangannya itu saat kita try out ke luar negeri atau multi event ke luar negeri. Itu tantangan banget, baru kerasa di situ. Oke. Mau ke luar negeri, mau cobain nih makanan-makanan di sana ya. Tapi pada junk food gitu ya. Ya itu dia tantangannya. Oke. Karena aku pernah baca 70% yang berpengaruh untuk tubuh kita tuh sebenarnya dari asupan ya. Bukan hanya gerakan, 30% doang kalau gerakan ya. Jadi bensinnya kan. Betul. Bensinnya itu, kita mau bensin apa nih, kayak oktannya berapa nih, oktan kayak dulu kan masih ada oktan 88, sekarang 90 kan, atau 92, atau 95, jadi sama. Jadi apa yang kita masuk dan kita aware terhadap makanan tersebut, oh ini kualitasnya begini, ini kualitasnya begini nih. Dan kalau misalnya kita pengen bikin otot, kita harus juga bikin banyak protein. Betul. Oke. Betul. Karena Jadi kalau orang Indonesia banyaknya karbo gitu ya, Mas. Iya, kalau nggak karbo nggak makan, gitu kan. Betul. Dan saat latihan itu betul Mbak tadi. Jadi ketika mungkin teman-teman pelari jauh, ketika kita mau latihan daya tahan, itu karbo loading kan, karbonya banyak. Tapi ketika emang habis nge-gym segala macam itu untuk
apa ya, pemulihan, membangun otot yang bagus protein. Protein. Betul. Oh, oke, nih tips baru nih kawan-kawan. Jadi kalau tadi karbo itu buat membakar kita biar kenceng gitu ya Mas istilahnya. Ya lebih ke daya tahannya. Daya tahan tubuhnya. Aktivitas yang panjang, yang lama. Tapi ketika kita bangun otot kita, muscle kita, itu protein asupan yang lebih. Karena kan ada kayak orang diet keto jadi dia ngehindarin karbohidrat sama sekali. Itu jadi malah lemes nantinya ya. Ya tetap perlu. Tetap ya, karbo jangan dihilangin guys, tetap perlu, tapi jangan apa-apa nasi goreng pakai nasi putih, jangan. Ada yang kayak gitu kan biar kuat katanya. Oke, tadi minuman udah, makanan udah. Nah, selanjutnya nih kita mau tanya-tanya juga soal waktu pas Mas masih jadi atlet. Itu kan pastinya butuh istirahat juga. Ya. Nah, gimana cara mengimbangi waktu istirahat dengan waktu aktivitas Mas Suryo supaya tetap bagus gitu hasilnya, tetap prima? Ya, jadi memang kalau di dunia kita dulu atlet itu kan ada namanya loadnya berapa, intensitasnya tinggi atau rendah gitu. Itu kita pun tahu karena diskusi dengan pelatih tadi. Jadi mungkin teman-teman di sini juga ketika dia mendapatkan program dari pelatih, mau apapun itu pelatihnya ketika membuat program, dia juga harus tahu. Oh ini loadnya tinggi nih, ini rendah segala macam. Nah di situ tuntutan untuk recovery, karena kan memang recovery paling murah adalah tidur gitu kan. Bagaimana istirahatnya ya pasti tadi balik lagi juga disiplin. Dan kita istirahatnya kapan sih yang tepat, waktu yang tepat. Kalau aku sendiri punya ini Mbak, punya apa namanya, kayak semacam apa ya? Cara. Ya aku sebutnya itu power nap. Oh power nap. Iya power nap itu kayak di siang hari itu ketika ya kadang kan setiap hari itu kan beda-beda aktivitasnya, dinamikanya. Kadang yang memang ada kegiatan di luar lapangan dan di luar mes gitu kan, yang apa segala macam. Power nap itu menyempatkan waktu ya at least 15 sampai 30 lah atau 20 tapi benar-benar kualitas. After itu udah kayak fresh banget gitu untuk berikutnya. Jadi 15 sampai 30 menit itu diusahain merem gitu ya Mas? Iya benar-benar yang tidur yang relax, yang handphone ditaruh, yang nggak apa-apa udah tidur. Nah, pasang alarm. Oh udah iya. Gitu. Posisinya mau duduk, tiduran, rebahan? Lebih bagus tidur. Lebih bagus tiduran? Senyamannya sih, senyamannya. Karena katanya kalau lebih dari 30 menit jatuh jadi pusing ya? Kalau misalnya lebih dari itu. Nah, ada yang seperti itu. Tapi aku sendiri, sharing pengalamanku, aku power nap, aku pengen tidur 15 atau 20 menit atau 25 gitu. Udah. Kadang sempat nggak pernah pasang alarm itu juga bangun dengan sendirinya. Karena itu tadi, ajak badan untuk kita mau ngapain nih, kita semuanya nih kesatuan seluruh badan kita mau tidur nih, kita mau lari kenceng nih, kita programnya hari ini mau ngangkat beban nih, itu kita ajakin mereka. Udah ke setting ya badannya. Iya. Oke, menarik banget nih kali ini ya. Mungkin dari netizen juga ada pertanyaan. Nah, aku mau ngecek dulu nih. Boleh. Dari tim aku ada pertanyaan katanya dari netizen. Sebentar. Yap. Pertanyaannya ada 2 Mas. Oke. Yang pertama, apa makanan atau minuman yang sesuai untuk menambah tinggi badan anak agar maksimum? Apakah ada suplemen yang direkomendasikan? Oke, ini menarik juga ya. Ini juga tantanganku ketika ketemu dengan parents di klub lari aku tuh juga sama kayak gitu. Tapi kita tidak menutup bahwa genetik tuh ya, genetik pasti kan gitu. Makanan pasti yang tadi nutrisi yang cukup, yang bergizi gitu kan. Itu kecukupan gizinya itu terpenuhi Mbak. Gitu. Jangan sampai ada yang menarik kejadian. Jadi dari parentsnya itu dari rumah itu ngasih bekal yang memang sesuai gitu kan. Tapi sampai di sekolah, pulang tuh habis. Dikiranya dimakan sama anaknya, tapi ternyata enggak, dibagi ke teman-teman, enggak dibuang, bagi teman-teman. Jadi yang makan temennya gitu loh. Ini kenapa kok jadi kok pertumbuhannya kurang gitu. Akhirnya ketemu di situ gitu. Jadi memang salah satu tetap yang alami gitu. Kalau suplemen jujur aku belum pernah. Suplemen untuk aku, istilahnya untuk anakku untuk biar lebih tinggi enggak, tapi lebih kepada aktiviti tadi. Aktivitas olahraga, berenang juga bagus. Ya lari, berenang itu ketika kita berolahraga, kita perlu istirahat recovery, gizinya masuk. Ketika kita istirahat kan tubuh itu berkembang, tumbuh dan kembang gitu kan, tumbuh gitu kan. Jadi itu akan selain memang tadi genetik, tapi dengan pola gaya hidup yang sehat akan lebih bagus.
Nah, tadi sempat Mas bilang itu makanan yang bernutrisi dan bergizi. Iya. Boleh nggak dijabarin sedikit jenis-jenis apa aja nih yang spesifik gitu? Misalnya nggak ultra processed food atau sosis kayak gitu-gitu nggak boleh gitu. Betul. Nah, gimana Ya, tuh, Mas? jadi yang tadi Mbak, jadi mungkin sama-sama kayak ayam gitu kan. Ayamnya diapain nih? Mau digoreng. Nah, gorengnya goreng apa nih? Goreng tepung, Iya. ya kan? Itu udah beda lagi. Jadi ada yang memang banyak makanan sehat itu nggak enak. Iya. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Itu ya emang ya tinggal pinter-pinternya Diolah. cara mengolahnya, kemudian variasinya. Sama-sama daging merah, tapi diapain nih? Iya. Apakah saat ini digiling Iya. atau nanti memang bentuknya Dibikin slice, bento. ya kan? Nah itu tinggal di situ sih. Ngaruh juga ya. Dan mungkin susu gitu juga ngaruh nggak, Mas? Susu ya, susu bagus. Dan saat ini kalau saya nih kebetulan ibu-ibu juga nih, Mas. Ah. Pengen konsul juga dengan Mas Suryo. Kalau dilihat kan itu banyak susu beraneka ragam gitu. Ada yang susu merek A, B, C. Betul. Tapi bedanya itu gimana ya, Mas? Kandungannya. Kandungannya. Iya, jadi ketika milih produknya ada A, B, C, D, E gitu. Kan ada angka ini kan kandungannya itu apa saja sih gitu kan. iya. Nah, kalsiumnya yang paling tinggi yang mana nih? Oh, kalsiumnya. Kemudian fatnya. Heeh. Nah, itu yang paling rendah yang mana nih? Gitu. Oh, yang dipilih yang kalsium paling tinggi gitu ya. Iya, low fat. Low fat juga. Oke. Karena banyak juga kan kayak yang susu sapinya cuma berapa persen gitu ya ternyata ya. Itu juga harus diperhatikan tuh Bunda. Tapi kalau untuk suplemen tadi belum tahu Suplemen, ya. Bagus kayak gimana. mohon maaf saya pribadi belum ada pengalaman untuk ke sana sih apa yang untuk memacu pertumbuhan itu. Masih yang alami-alami Lebih aja. kepada yang alami aja. Betul, lebih recommended yang Iya. alami ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan lainnya. Apakah olahraga yang sesuai untuk menambah tinggi badan dan apa tips untuk mengoptimalkan tinggi badan? Tadi ini ya berenang ya. Berenang tadi ya. Salah satunya memang kayak semacam ya ini balik lagi pengalaman semenjak punya klub lari ini jadi kayak anak-anak itu kan perlu multilateral gerak. Oh, Jadi ketika memang si anak ini itu orang tuanya contohnya pengen menjadi seorang pemain bola atau petenis gitu. Tapi dia ya udah mau main sepeda. ya. Ya kan, berenang. Meskipun dia petenis tapi main basket. Jadi semua ototnya itu akan tumbuh, Mbak, akan berkembang dengan baik. Jadi gerakannya juga akan semakin kaya. Malah zaman kecilku naik manjat pohon. Betul. Mungkin anak-anak sekarang jarang banget manjat pohon Iya, gitu kan. baru mau naik Dimarahin. takut jatuh. Kalau dulu kan gitu. manjat, nongkrong di Iya. atas, ngobrol di atas di ranting apa-apa di itu Iya. gitu. Zaman sekarang naik pohon udah pada takut gitu Iya. ya. Otot-ototnya jadi kurang kaya gitu ya, Mas ya. Jadi emang yang recommended adalah berenang. Terus dan- mumpung masih kecil multilateral gerak diperkaya. Jadi jangan dihambat untuk nggak boleh ini nggak boleh itu gitu. Meskipun ya tadi saya bilang mau jadi petenis tapi jangan bersepeda. Padahal itu untuk otot kaki Otot juga. kaki juga. Tenis juga butuh otot kaki gitu Ya. kan ya, Mas ya. Dan yang pasti Oke. semuanya mesti aman. Kayak main bola juga yang Masih dalam kawasannya Betul. orang tua, Iya. kawasan lagi jangkauan. Iya gitu. Oke nih ada pertanyaan lanjutan boleh ya, Mas ya? boleh. Nah, kalau dari netizen nih nanya lagi, kalau untuk orang yang pengen naikin berat badan, apakah olahraga kardio itu tepat? Karena kardio itu tergolong kegiatan banyak bergerak. Betul. Betul. Jadi maksudnya yang statement terakhirnya betul tadi. Jadi kalau menambah berat badan kalau dengan kardio yang panjang dia akan malah kurus. Oh, Gambarannya kayak di atletik itu kan pelari jarak jauh sama sprinter beda. iya. Ya kan pelari jarak jauh itu lebih ke kurus-kurus gitu kan. Ya kan karena dia memang kardio terus dia lari panjang terus gitu kan. Nah, sedangkan kita yang muscle kita, otot kita yang ditambahin nih, digedein nih gitu kan. Jadi ya tambahin gym. Oh, Jadi tambahin nge-gym terus after gym tadi yang makan protein yang bagus karena dia ototnya akan kebentuk tuh. kebentuk gitu ya. Jadi emang kardio itu ada pengaruhnya juga untuk peninggian badan orang ya. Ya tadi jangan hanya kardio aja menurut satu. Jadi ada nge-gymnya juga. Oh, nge-gym. Karena kan banyak orang yang punya pandangan kalau nge-gym itu nanti jadi pendek karena ngangkat beban gitu. Enggak juga ya? Enggak ternyata juga ya? kan tergantung makanya dengan keseimbangan. Jadi ada latihan kalau memang perlu
semua komponen fisik dilatih, kenapa enggak? Itu malah lebih bagus. Karena memacu otot. Ya, daya tahan, Iya. tadi kardio. Kemudian kalau kita nge-gym, kalau kita udah masuk ke weight trainingnya, itu kan lebih kepada strength-nya kita dapat. Kemudian kita latihan kecepatan, speed-nya dapat di situ. Nah, satu lagi nih, kadang orang yang bilang selain, oh nanti jadi pendek, selain itu ada, oh nanti kaku. Iya. Karena apa? Karena fleksibilitasnya nggak dilatih. Iya. Nah, jadi komponen fisik tadi 3 ditambah fleksibilitas, itu akan mensupport semuanya gitu loh Mbak. Badan itu, aku kuat, aku juga mempunyai daya tahan, aku juga mempunyai kecepatan dan aku lentur. Karena apa? Ketika aku lentur, otomatis ketika aku berlari, contoh berlari nih, gerakan tekniknya itu akan masuk karena sendi-sendinya range of motion-nya itu luas gitu loh. Jadi bener-bener akan bisa bagus. Semua aspeknya itu Iya. dipenuhi gitu ya, jangan cuma kardio aja. Tapi kalau misalnya dia nggak punya waktu banyak, kardio aja tuh sebenarnya udah cukup. Kan bisa nah waktu banyaknya tinggal berapa lama dia punya. Sebenarnya bisa dalam satu waktu itu, satu sesi latihan itu ada 2 komponen fisik tadi bisa dilatih. Oh, bisa ya? Bisa. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin tinggi badan sih, kalau udah di atas usia tertentu udah sulit Ya. gitu katanya ya Mas ya? Ya setelah lulus SMA sih biasanya udah agak mentok nih. Tapi kalau masih SMP, SD, SMP itu masih bisa tumbuh. Itulah kayak apa ya, jendela yang tepat untuk memberikan gizi sebagai orang tua gitu kan, memberikan gizi yang tepat, memberikan aktivitas yang tepat, memberikan istirahat yang bagus. Itulah jendela waktu yang tepat untuk ya itu salah satunya untuk membuat tinggi badan lebih maksimal. Maksimalnya SMP nih kalau masih ada kesempatan. Tapi ngomong-ngomong tadi waktu istirahat juga, mungkin ada nggak range waktu istirahat yang tepat untuk anak-anak usia dini supaya tingginya tuh maksimal? Range waktu yang pasti ya kita kalau secara normally generalnya kan istirahat 8 jam per hari. Ya kan itu minimalnya gitu kan. Nah, anak-anak mungkin agak ditambahin sedikit. Jadi dia untuk itu ya termasuk otaknya untuk istirahat. Ketika istirahat otaknya istirahat, nah badannya mulai tuh bentuk-bentuk apa ya? Bentuk otot. Jadi kualitas-kualitas di dalam tubuh sel-sel yang baru itu akan cepat tumbuh gitu. Untuk jamnya sih sebenarnya kayak jam 10 ke atas atau gimana Mas? Jamnya kalau Untuk dari jamnya, atlet gimana? Aku dulu jam 9 udah tidur. Oh, itu di setting dari pelatih atau Udah, Mas sendiri? ya karena udah capek juga. Oh iya. Aku latihan sore pulang maghrib gitu kan, maghrib istirahat bentar, kemudian ya makan malam paling nonton TV, ngobrol, kadang kalau sesekali ya main PS, udah capek karena terus aku harus tidur. Kenapa? Karena besok pagi aku harus latihan lagi. Jadi aku harus istirahat, semua aku taruh. Kalau zaman dulu kan handphone aku zaman BlackBerry, BBM. Itu udah handphone taruh segala macam, istirahat karena besok pagi jam 5 bangun subuh terus latihan gitu. Jadi bener-bener yang kalau sebagai atlet itu hidup kita tuh yang kalau aku dulu kayak orang Jawa bilang mangan turu melayu gitu. Makan, tidur, lari. Iya kan, jadi rutinitasnya itu aja gitu Mbak. Karena itu kita tanggung jawabnya kita saat itu memang itu di situ. Dan emang goalsnya Mas sendiri tuh emang pengen megang medali emas terus gitu ya. Iya, emang udah ada disiplin. jadi mesti disiplin karena ini apalagi nomor perorangan kan, individu kan, aku sendiri nih gitu kan. Tim siapa? Timnya Iya. saya. Iya benar sih. Iya. Oke. Tadi pertanyaan dari penonton semuanya udah kita baca. Ya. Kita lanjut lagi nih ke Boleh. sesi-sesi kita ya Mas ya. Aku ada pertanyaan lagi. Tadi kan kita udah bahas buat jam istirahat. Nah, Oke. kalau misalnya untuk jam santai, kalau dari Mas ada nggak saran buat orang-orang yang lagi sibuk kerja, tapi harus dilakukan supaya mereka tetap happy? Ada nggak Mas? Nah, santai, happy. Iya betul. Mungkin yang lebih simpel adalah berkaitan dengan hobi sih. Hobi atau kegemaran, kesukaan gitu kan. Santai itu kalau aku suka main bola. Ya kan, ketika emang lagi capek buat main bola aja udah berat gitu kan, besok latihan lagi atau apa, ya aku nonton bola. Ya baik itu nonton secara langsung di lapangan bola, mungkin hanya ke lapangan mana gitu lah, cari lapangan di mana sore hari lagi libur, pas lagi libur gitu lagi santai, ya udah ke lapangan, ada anak kecil atau orang dewasa lagi main bola di situ, ya udah nonton aja gitu udah.
Refreshing. nge-refresh juga kita gitu. Biar nggak penat. Biar nggak penat ya. Oke. Jadi cari tempat baru, cari hobi kalian Hobi, apa gitu ya. masak bisa loh, masak juga kan nyantai kan, Betul. bikin masakan apa, mungkin ada hobi memasak Iya. atau yang lain. Buat yang Pokoknya- enjoy memasak pasti enjoy Iya. banget tuh. Kalau yang nggak bisa jadinya kayak beban gitu Iya. Mas. Makanya yang sesuai dengan kita nih apa nih Iya, hobinya gitu kan. passionnya. Kan kita nggak tahu masing-masing punya hobi. Yang pasti ya itu apa? Biar refresh lagi. Betul. Nah kalau misalnya Gen Z itu kan emang banyak kan udah pada kerja ya Gen Z nih. Jadi mereka tuh banyak kan udah WFH, jadi habis sambil kerja sambil leyeh gitu. Jadi mereka tuh nggak ada batasan antara kerja sambil istirahat atau kerja sambil istirahat. Mereka kan juga banyak yang kayak gitu tuh. Sambil Yang tiduran, ngilangin- sambil tengkurap tiduran Sambil malah. tengkurap. Jadi mereka tuh merasa udah nyaman di zona nyamannya. Nah kalau dari Mas gimana nih? Ada nggak tipsnya supaya work life balance? Work life balance. Jadi ya memang apa ya? Kalau saya percaya bahwasanya ketika saya bugar, aktivitas apa yang akan saya lakukan itu juga berkualitas gitu, Mbak. Oh, oke. Jadi kalau orang kebanyakan tidur segala macam itu kan ya entah itu persendiannya diem terus nggak gerak jadi pegel-pegel segala macam gitu kan. Terus jadi mungkin pusing gitu kan. Tapi ketika ada aktivitas nyempetin waktu, sebenarnya kalau sekarang nih trennya memang bagus ya, banyak banget yang fun run, yang lari segala Iya. macam. Ya kita lari gitu kan, ngumpul sama temennya yang tadi itu kan, yang apa waktu santai dipakai buat lari. Jadi ada waktu tambahan, ada waktu tambahan dalam artian menyempatkan waktu untuk beraktivitas, berolahraga. Gitu. Dan gak hanya lari, yang monggo silahkan kan ada berenang juga boleh, kemudian bersepeda juga boleh gitu kan. Bahkan jalan kaki pun itu juga nggak ada masalah. Jalan kaki berapa ribu langkah, habis itu stretching semuanya. Stretching, jadi sendi-sendi ditarik-tarik semua itu jadi badan tuh lebih fresh gitu. Otomatis ya itu nanti di kerja juga produktif sih. Produktif. Iya. Jadi jangan terlena ya, karena banyak yang di zona nyaman, jadinya mereka nggak tahu nih batasannya gitu kan. Jadi kita harus ingat gitu ya, ada kegiatan lain loh selain kerja Iya. sambil leyeh gitu ya Mas ya. Nah kalau dari Mas sendiri, work life balance-nya boleh cerita nggak waktu pas masih jadi atlet? Karena kan dulu intens banget. Meskipun Mas tuh jadi atlet, tapi Mas juga kan pasti ada waktu untuk sendiri. Nah, Ya. mungkin boleh cerita sedikit nih momen-momen zaman dulu. Ada nggak work life balance yang harus Mas ingat zaman itu? Ya mungkin sama yang aku sampaikan tadi kan, nonton bola, main PS atau nonton bola di layar TV gitu kan. Jadi apapun itu yang aku lakukan yang penting positif pastinya kan gitu kan. Jangan sampai yang nggak jelas lah gitu kan. Waktu itu ya itu aja sih tadi tuh kayak ya udah kesana yuk. Kadang ada temen kan, kadang kalau pas main bola itu ada kenal teman baru. Iya. Ya kan, teman baru dia bilang ada cerita, ayo ada pertandingan nih di sini, ya udah datang Nonton gitu ya nggak harus main, nonton gitu kan, ketemu yang lain, oh ini siapa sih, itu siapa sih gitu kan. Jadi lebih habis itu udah selesai balik Merasa istirahat lebih dia balance ya. level Hajar lagi lari besoknya. lagi, angkat beban lagi ya kan gitu. Jadi jaga itu sih. Jaga hobi dengan pekerjaan ya. Ya. Nah kalau dari Mas sendiri, pandangan Mas boleh tahu nggak, lebih baik kerja keras atau kerja cerdas Mas? Lebih baik kerja cerdas. Oh betul. Gimana tuh Mas, boleh cerita? Pengalamanku dulu adalah, jadi ada kejadian unik itu, juniorku dia pelari 400 mbak, pelari 400, kan pelari 100-200. Jadi dia datang ke lapangan itu lebih dulu, dia lebih dulu datang duluan. Ya udah pemanasan, aku baru datang, set, aku juga pemanasan dong. Ketika selesai program, itu aku duluan selesai, dia masih program, ya kan? Padahal dia duluan yang datang. Padahal dia duluan datang. Iya. Aku bukan terakhir, agak belakangan datang, kan beda pelatih. Tapi jamnya itu sebenarnya ya mirip-mirip lah datangnya lah. Nah, tapi aku yang pecah rekor, dia nggak pecah rekor. Dia sebenarnya, Mas, kamu tuh kenapa sih gitu kan? Aku bilang, oke, monggo silahkan latihan keras, tapi kamu juga harus cerdas. Cerdasnya gimana? Jadi, yang tadi aku bilang Mbak, yang kita kerjakan itu berkualitas. Jadi contoh mungkin gini, oke program latihannya apa coach? Latihannya adalah akselerasi sejauh 30 meter gitu. Itu aku yang benar-benar kualitas, aku benar-benar fokus yang ya dari pemanasan aku udah persiapan untuk latihan akselerasi, aku udah ajak badan tadi untuk
kita mau latihan akselerasi nih ya. 40 meter sekian kali sekian set. Itu sebelum latihan kita udah ajak ngomong dulu. Jadi udah persiapan di situ. Nah, ketika pada pelaksanaannya itu benar-benar kita yang teknik akselerasi itu seperti gimana gitu kan. Nah, itu tuh benar-benar kita masukin. Kita dan aku aware, Mbak. Ketika aku keluar dari start block, ayunanku begini, tanganku begini, kakiku begini, aku tuh sadar semuanya sampai lari sejauh 40 meter. Nah, dari situ kadang pelatih bilang, "Suryo, tangan kirimu agak ngebuka sedikit." Kan contoh ya, ngayun kan mesti lurus gini. Tadi ada ketika meter sekian tangan kamu ada yang ngebuka. Nah, ini kan menghambat. Ini kan kalau kita sebagai sprinter kan sangat terbuang waktu. Waktu kita sangat berharga. Ya. Nah, dari situ berikutnya untuk ke repetisi kedua tuh udah tinggal ngebenerin tangan yang keliru tadi tapi badan yang lain tuh tetap sama. Jadi aware. Kerja cerdasnya seperti itu ya. Jadi berkualitas, istirahat segala macam. Lebih cerdas kerjanya ya. Oke. Ini sepertinya ada pertanyaan lagi dari Instagram. Boleh. Mas. Pertanyaan selanjutnya, latihan untuk menguatkan otot kaki dan sendi kaki apa ya, Mas? Oke, otot kaki. Aktivitas baik menggunakan alat maupun tanpa alat untuk atlet sepak bola usia 10 tahun ke atas. Oh, jadi ini khusus 10 tahun. Oke. Ya, untuk sepak bola nih, Mas. Jadi kalau masih usia 10 tahun itu on body weight. On body weight itu jadi latihan beban dengan menggunakan berat badan sendiri. Oh, oke. Jadi gerakannya banyak sih, ada squat, half squat, ada lunges, ya kan. Itu terus bisa pakai resistance band. Jadi kayak kan kalau pemain bola kan nendang ke depan, sering kan nggak untuk quadricepsnya. Jadi di sini dia duduk di atas meja atau apa gitu atau di kursi yang tinggi. Jadi ada entah itu ditaruh pokoknya ada yang megangin talinya, jadi dorong ke depan, kanan, kiri, terus kemudian squat, ya kita tahu kan squat, ya on body weight, kemudian lunges depan, kanan, kiri, lunges samping, jadi itu kakinya lebih kuat. Kalau untuk pergelangan boleh pakai tadi karet. Pergelangan gini. Kemudian kanan kiri jadi kanan kiri. Jadi pertamanya biasa dulu nih aku biasa gini. Ini kan dengan sendirinya ini tadi yang aku bilang fleksibilitasnya akan range of motion-nya akan bagus kan di situ. Setelah itu pakai bebannya, dorong. Terus kalau ditarik dari sana kita narik ke dalam. Kalau karet dari sana kita ini kalau dari sana kita keluar. Oke. Gitu tipsnya, Bun. Jadi kita pakai resistance band. Kalau misalnya nggak punya resistance band, pakai apa ya? Mungkin ada alternatif lain selain pakai karet itu? Yang simple mungkin jinjit juga bisa. Oh, jinjit. Jinjit, gitu kan? Jinjit untuk jinjit. Jinjit berdiri. Ya. Jinjit berdiri itu juga untuk ngehilangin kemungkinan untuk ankle, benar nggak, Mas? Ankle juga, calf juga. Kemudian step up, tapi yang rendah. Step up itu kayak ada tangga kan, biasanya kan anak tangga itu. Jadi kita naik kaki kanan, diikuti kaki kiri, turun lagi, ntar kaki. Jadi naik turun itu juga memperkuat kaki. Oke, begitu tipsnya ya. Kalau dari ahlinya nih, supaya itu juga untuk menghindari cedera ya, Mas ya. Iya. Ngomongin cedera, dulu Mas sempat cedera nggak ya? Jadi hamstringku kanan kiri udah pernah robek. Waduh, terus diapain tuh? Ya recovery, istirahat, recovery, dikuatin lagi, penguatan lagi. Nah, di situ ada otot besar kan kita kan, di samping-sampingnya kan otot kecil penopangnya itu yang dikuatin juga. Oh, itu jadi, recovery sendiri, nggak ada operasi atau apa? Enggak, aku nggak operasi. Jadi robek, itu malah kejadiannya yang kiri ini aku pas tanding di Singapura Open, aku udah leading kurang 20 meter, tak. Aduh, putus, kerasa? Belum sempat putus tapi parah. Udah. Saat itu udah jalan tetap aja. Harus aku selesaiin, habis itu udah stop, istirahat recovery. Recovery-nya berapa lama tuh, Mas? Waktu itu sekitar ada 6 bulan deh. Untuk balik lagi on track lagi aku waktu itu bisa 6 bulan. Dengan dengan rehab, program rehabilitasi penguatan lagi untuk
itu pasca cederanya itu. 6 bulan lumayan sih ya. Lumayan itu cepet ya. ada Mbak, jalan aja aduh. Aduh. Nah, itu kan tadi Mas sempat cerita ya pengalaman Mas sempat kena cedera dan Iya. juga Mas sudah sempat kilas balik masa-masa Mas masih jadi atlet. Nah, untuk Gen Z nih mungkin ada yang lagi nonton. Boleh nggak Mas kasih beberapa nasihat atau pesan untuk mereka? Nasihatnya ya budaya hidup sehat. Budaya hidup sehat itu banyak variabelnya, banyak faktornya kan. Tadi dari istirahat, bagaimana istirahatnya, kemudian dari minum atau makan asupan itu bagaimana gitu kan. Terus aktivitas kita, jadi ya menyempatkan waktulah untuk beraktivitas, Betul. bergerak. Karena dari hal-hal kecil itu juga bisa berdampak Iya, besar. Betul. Oh, betul. Kayak hal kecil lama-lama ya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu kan, betul, sama. betul. Oke deh, itu pesannya dari atlet kita nih. Jadi tadi kita udah bahas tentang kebugaran, work-life balance, dan juga tadi udah dikasih pesan dari atletnya langsung. Dan itu juga merupakan pertanyaan penutup Mas dari Oke, kami. siap. Dan terima kasih semuanya yang udah bertanya-tanya, dan juga untuk yang udah nonton, thank you banget. Besok masih ada acara lagi di jam yang sama, betul ya Mas ya? Betul. Tapi besok bukan sama Mas lagi. Besok sama ini ya? Ada atlet pecah Iya. silat. Jadi besok jangan lupa nonton lagi di jam yang sama, jam 4 sampai jam setengah 5. Terima kasih banyak yang udah nonton. Terima kasih Mas Terima kasih. Suryo. Saya pamit undur diri dulu bersama Jaja dan Mas Suryo. Selamat sore. Bye.